Kami dari Kelopong 8 akan membahas tentang siklus manajemen sumber daya manusia. Namun sebelum kami membahas, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Yohanes Feni Aljen, NIM 22331111030. Saya Maria Teliklau, NIM 22331111022. Saya Maria Yovita Unimali, NIM 2233111004. Jadi dalam video ini, kami akan membahas yang pertama pengertian siklus manajemen sumber daya manusia, yang kedua fungsi siklus sumber daya manusia, yang ketiga proses dan aktivitas sumber daya manusia, yang keempat tujuan pengendalian, yang kelima pentingnya sumber daya manusia, yang keenam tujuan manajemen sumber daya manusia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian siklus manajemen sumber daya manusia. Nah, siklus manajemen sumber daya manusia atau sering juga disebut siklus personalia adalah siklus yang bertanggung jawab untuk mengelola personalia di perusahaan sejak seleksi karyawan, pengangkatan karyawan, pembedaan karyawan, kerotasian kerja karyawan, sampai pemberhentian karyawan atau baik hormat maupun tidak hormat. Pembahasan yang kedua tentang fungsi siklus sumber daya manusia atau pengkajian. Yang pertama, pemrosesan dan transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi. Yang ketiga, penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, proses dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, penempatan karyawan. Yang keempat, pemberian kompensasi dan penghargaan. Yang kelima, pengembangan karyawan. Yang keenam, pemberhentian. Yang berikut, tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi. Yang ketiga, hilang atau rusaknya data. Yang keempat, mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualifikasi. Yang kelima, pelanggaran hukum-hukum ketenaga kerjaan. Yang keenam, perubahan-perubahan yang tidak terotorisasi dalam data induk pengkajian. Yang ketujuh, pembaharuan yang tidak akurat dalam tanda induk pengkajian. Yang kedelapan, data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Berikut pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mempekerjakan orang yang salah. Yang kedua, mengalami tingkat turnover yang tinggi akibat pengelolaan sumber daya manusia yang buruk. Yang ketiga, pekerja-pekerja tidak optimal. Yang keempat, melakukan proses wawancara yang bertele-tele. Yang kelima, organisasi menghadapi tuntutan dari pengadilan akibat praktek pengelolaan sumber daya manusia yang tidak mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Yang berikut, tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan. Yang ketiga, membantu dan mengembangkan arah keseluruhan organisasi. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit. Yang keenam, menyediakan media komunikasi. Yang ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional. Dari pembahasan di atas, kami mengambil kesimpulan dan sarannya sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Dalam siklus manajemen sumber daya manusia, ada beberapa tugas pokok, yaitu yang pertama, merekrut dan mempekerjakan para pegawai baru. Yang kedua, pelatihan pegawai. Yang ketiga, penugasan pegawai. Yang keempat, kompensasi atau penggajian. Yang kelima, evaluasi kinerja pegawai. Dan yang terakhir, mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela atau dipecat. Selain itu juga, sistem sumber daya manusia atau penggajian harus didesain untuk memenuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenaga kerjaannya. Dan caranya,
Kami harapkan bahwa siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian harus dijalankan oleh setiap perusahaan dengan sebaik mungkin, di mana ada pemisahan tugas di dalam sistem tersebut sehingga meminimalkan risiko kerugian perusahaan, yaitu kesalahan dan melakukan pembayaran hingga terhindar dari terjadinya transfer fiktif. Oke, jadi teman-teman, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, mohon kritikannya. Sekian dan terima kasih.